Bante, selamat pagi Bante. Iya, baik, selamat Wandami, pagi. ketemu Bante lagi. Ini Bante ada apa? Pertanyaan di kolom komentarnya YouTube Buddha Dhamma Indonesia, Bante. Ya. Baik. Kemungkinan besar ini yang bertanya adalah rumah tangga, Bante. Pertanyaannya begini, kapan sih waktu yang ideal untuk melakukan meditasi dalam keseharian kita, Bante? Ya baik, sebenarnya pertama itu kita harus memahami apa itu meditasi. Meditasi yang diajarkan Sang Buddha itu disebut Citta Bhavana. Citta Bhavana. Pengembangan batin. Artinya pengembangan batin. Iya. Nah, sebenarnya Citta Bhavana di sini dalam prosesnya secara garis besar ada dua. Ada dua, ya. Adalah mengembangkan pikiran-pikiran yang baik, yang bermanfaat, yang positif. Dan yang kedua adalah melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang merugikan. Intinya dua ini. Ketika dua ini dijalankan, itulah meditasi Buddhis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah dua ini bisa dijalankan dalam momen tertentu saja? Ya itu pertanyaannya, Bante, apakah dalam keseharian itu di mana sih waktu yang idealnya untuk dipraktikkan? Nah, kalau kita melihat dari prinsip meditasi adalah mengembangkan yang baik, melenyapkan yang buruk, sesungguhnya kapan saja itu bisa dilakukan. Berarti bisa dilakukan di kapan saja? Setiap waktu, setiap momen bisa dilakukan meditasi. Selama dua ini dilakukan. Apakah seseorang pada saat berjalan, pada saat duduk, berdiri, berbaring, melihat, mendengar, membawi, ketika seseorang menjaga batinnya, sehingga batinnya tidak terseret oleh kotoran batin, dan batinnya kemudian berkembang di dalam hal yang bermanfaat, maka itu meditasi. Setiap saat bisa dikembangkan hal-hal yang baik itu. Hal-hal yang baik bisa dikembangkan, yang buruk bisa ditinggalkan. Nah, seperti contohnya adalah, kalau kita misalnya melihat objek yang tidak menyenangkan, barangkali ketika muncul demikian, kebencian muncul. Itu umum sekali kan? Tapi kalau kemudian orang yang sedang mengembangkan batinnya sadar, penuh perhatian, oh sekarang kebencian muncul. Ia berusaha meredamnya, berusaha untuk melenyapkannya pada waktu itu, maka itu adalah meditasi. Dan yang kita lihat tidak hanya objek yang katakan benda mati. Bahkan kalau misalnya kita melihat ada seseorang, mungkin teman kita, tetangga kita, yang itu mungkin pernah melakukan hal yang buruk pada kita, begitu kita melihat muncul kebencian. Nah, ketika kemudian kita berusaha untuk meredam kebencian pada waktu itu saja, itulah meditasi. Atau misalnya kita melihat ada seseorang, mungkin tetangga kita, teman kita yang lebih sukses dari kita. Nah, kemudian muncul iri hati. Kalau kita terus diseret, tenggelam dalam iri hati, artinya kan tidak bermeditasi. Tapi kalau kemudian kita berusaha untuk melenyapkannya, kita melihat dari sisi baik dari orang tersebut, kenapa kok dia sukses, bahkan kita termotivasi untuk belajar, jadi alih-alih iri hati itu dikembangkan, tetapi justru kita ingin belajar dari dia, kita ikut berbahagia dengan kesuksesan dia, itulah meditasi. Mengembangkan hal-hal yang positif. Mengembangkan hal-hal yang positif, itu meditasi. Maka meditasi sebenarnya bisa dilakukan kapan saja, setiap saat. Setiap saat. Tidak ada yang dikatakan momen-momen atau waktu-waktu ideal yang seharusnya ya. Betul. Tetapi setiap saat. Setiap saat bisa dilakukan meditasi. Hanya saja memang biasanya pertanyaan ini mengacu kepada meditasi duduk. Oh, begitu. Karena apa? Karena memang ketika seseorang berbicara meditasi kan cenderung meditasi kan harus duduk bersila, mata terpejam gitu kan. Memang ini juga bagian dari meditasi dan ini baik sekali untuk dilakukan dan baik sekali untuk menyempatkan waktu untuk barang satu hari duduk ya beberapa saat gitu kan. Apakah kemudian satu hari dengan kesibukan yang ada bisa satu hari sekali atau satu hari 2 kali, itu baik untuk dilakukan. Kenapa? Karena memang ketika kita berbicara dan sebagainya, melihat, mendengar dan sebagainya, itu juga bagian dari meditasi selama kita menjaga batin kita. Hanya saja memang ketika kita duduk dengan mata terpejam, itu lebih spesial. Kenapa? Indra-indra kita lainnya itu pada waktu itu sudah tidak berfungsi, atau dengan kata lain sudah tidak
tidak perlu difungsikan lagi. Kita hanya sekedar mengamati batin kita. Dan itu spesial dan itu baik sekali. Makanya setiap orang lebih baik dalam satu hari paling tidak 1-2 kali untuk duduk bermeditasi. Hanya saja kapan waktu yang ideal? Yang pertama kita masing-masing harus melihat kesibukan kita masing-masing. Ya, makanya ini barangkali pertanyaan ini disampaikan kemungkinan kan kalau melihat kehidupan keseharian berumah tangga itu kan sibuk Bante, mulai hari Senin sudah mulai kerja, bahkan bisa saja sampai hari Jumat itu kerja full itu Bante. Ya. Nah, oleh karena itu barangkali orang ingin tahu kapan sih saya ada waktu untuk meditasi gitu loh Bante. Jadi karena kesibukan gitu kan. Ya betul. Jadi makanya yang pertama adalah melihat kesibukannya. Karena begini, ini juga disampaikan di dalam salah satu buku yang ditulis oleh Bante Buddhaghosha, Visuddhimagga, yang mana kesibukan juga menjadi salah satu penghalang. Penghalang ya? Ya, penghalang seseorang bermeditasi itu disebut sebagai kama. Ada 10 penghalang. Ada 10. Tapi salah satunya adalah kesibukan, kama, pekerjaan. Nah, oleh sebab itu, ketika seseorang disibukkan oleh pekerjaannya, lebih baik pekerjaan tersebut diselesaikan terlebih dahulu. Itu paling penting. Jadi diselesaikan terlebih dahulu. Kalau pekerjaan sudah selesai, maka dia bisa duduk lebih tenang. Nah, kalau misalnya seseorang kok kerjanya di siang hari, ya sudah. Nanti di pagi hari sebelum bekerja atau nanti di sore hari setelah bekerja semuanya selesai, kemudian digunakan untuk bermeditasi. Atau mungkin di tengah hari ada momen-momen tertentu yang memang dia nggak sibuk, bisa digunakan untuk duduk bermeditasi. Itu baik sekali. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana tidak terganggu oleh pekerjaan. Bahkan juga tidak hanya pekerjaan. Sebelum kita duduk bermeditasi, ya kita persiapkan tempatnya dengan baik. Kita bersihkan, jangan sampai kotor. Kita baik juga untuk mandi terlebih dahulu. Paling tidak kita cuci muka, kita bersih terlebih dahulu. Pakaian juga jangan kotor. Itu juga penting. Karena kalau kita kotor dan sebagainya kan itu juga mempengaruhi batin kita kan. Mengganggu juga pikiran kita. Ini disampaikan oleh Bante Buddhaghosha. Jadi badan harus bersih, pakaian bersih, tempat di mana kita bermeditasi juga disapu terlebih dahulu, dibersihkan. Kalau ada misalnya nisidana tempat duduk juga dipersiapkan dengan baik. Nah, baru kemudian kita mengatur posisi duduk dengan baik. Dengan duduk bersila senyaman kita. Kedua tangan di atas pangkuan, badan ditegakkan. Nah, kalau semuanya sudah oke, nah itulah waktu yang cocok, ideal untuk duduk bermeditasi. Iya, betul. Tapi tentunya tidak hanya duduk meditasi. Setelah bangun dari duduk meditasi, ya tetap menjaga batinnya. Iya. Jadi jangan sampai kemudian punya pandangan bahwa meditasi itu hanya sekedar duduk. Bukan ya. Tidak. Ya. Semua aktivitas juga bisa digunakan sebagai bermeditasi. Asalkan tetap menjaga batinnya. Menjaga batin kita. Menarik sekali ya. Jadi meditasi itu sebetulnya bisa dilakukan setiap saat ya Bante. Sebenarnya demikian. Tetapi ya memang karena kesibukan ya Bante. Ya. Tetapi di Dhammadipa Arama Bante sekarang ada ini di Dhammadipa Arama Meditation Center ya di MC itu mengadakan latihan ya untuk weekend meditation Bante. Jadi barangkali kan ada orang yang sibuk ya mulai Senin sampai Jumat, itu Sabtu Minggu ini bisa digunakan untuk ini. Bisa digunakan untuk mendapatkan ketenangan batin gitu Bante. Betul, bisa digunakan. Ya itu di DMC di Dhammadipa Arama Meditation Center. Itu juga sangat bagus. Ya, dari Sabtu Minggu di mana kesibukan sudah tidak ada. Bisa juga ya ini ditawarkan kepada ini yang nonton YouTube ini nanti bisa. Itu nanti ada jadwal yang bisa dicari tahu ya untuk kapan dilaksanakan. Di media sosial ya bisa di-share itu ya. Juga. Ya, baik. Terima kasih Bante penjelasannya. Baik, ya. Ya semoga bermanfaat. Namo Buddhaya. Baik, Namo Buddhaya.